Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minardi, saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi PPT saya itu mengenai teori permintaan dan penawaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan, yaitu yang pertama teori dan hukum permintaan dan penawaran, yang kedua kurva atau grafik dan tabel permintaan dan penawaran, yang ketiga hubungan harga dan jumlah barang, dan yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Di mana yang pertama adalah teori dan hukum permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi terdapat permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk satu sisi titik pertemuan dalam satuan harga dan kuantitas jumlah barang. Setiap transaksi perdagangan pasti ada permintaan, harga, dan kuantitas yang saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, selanjutnya adalah permintaan ekonomi. Permintaan adalah sejumlah barang yang akan dibeli atau diminta pada tingkat harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Ada berbagai macam harga di pasar. Selanjutnya mengandaikan adanya kondisi yang mempengaruhi. Jadi, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibeli dalam berbagai situasi dan tingkat harga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaannya itu adalah selera konsumen, harga barang substitusi, pengganti, harga barang komplementer, pelengkap, pendapatan, intensitas kebutuhan konsumen, perkiraan harga di masa depan, dan jumlah penduduk. Selanjutnya adalah penawaran. Survei penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Dalam rangka menjawab kebutuhan konsumen, pihak produsen menyediakan berbagai barang dan jasa. Adapun faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu adalah harga barang itu sendiri, biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, dan perkiraan harga di masa depan. Selanjutnya adalah hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila naik jumlah barang yang diminta sedikit dan apabila harga rendah, jumlah barang yang diminta meningkat. Maka dengan demikian hukum permintaan berbunyi adalah semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia diminta, dan sebaliknya semakin naik tingkat harga maka semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. Selanjutnya adalah hukum penawaran. Hukum penawaran adalah hukum yang menjelaskan tentang keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Semakin tinggi harga jumlah barang yang ditawarkan, maka semakin banyak, dan sebaliknya semakin rendah harga barang jumlah barang yang ditawarkan semakin sedikit. Dengan demikian hukum penawaran berbunyi semakin tinggi tingkat harga semakin banyak barang yang ditawarkan. Dengan sebaliknya apabila semakin turun tingkat harga maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Selanjutnya adalah ini beberapa contoh kurva atau grafik dan tabel permintaan dan penawaran. Kurva permintaan dan kurva penawaran, di mana kurva permintaan adalah representasi grafis dari hubungan dan harga dari produk dan kuantitas produk yang diminta, sementara kurva penawaran adalah representasi grafis dari hubungan antara harga produk dan jumlah produk yang mampu ditawarkan oleh penjual. Perbedaan kurva permintaan dan kurva penawaran yaitu adalah permintaan dan harga memiliki hubungan yang bisa digambarkan dalam suatu grafik atau biasa disebut kurva permintaan. Nah, kurva permintaan menampilkan suatu grafik yang menggambarkan sifat dan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh para pembeli atau konsumen. Nah, di sini ada beberapa contoh kurva penawaran dan permintaan. Itu jika harga kedelai naik, petani akan lebih intensif untuk menanam jagung. Lebih sedikit dan lebih banyak kedelai, jumlah total kedelai di pasar akan meningkat. Sejauh mana kenaikan harga diterjemahkan dalam peningkatan kuantitas disebut sebagai elastisitas penawaran atau elastis harga penawaran. Jika kenaikan harga kedelai sebesar 50% menyebabkan jumlah kedelai yang diproduksi meningkat sebesar 50%, maka elastisitas penawaran kedelai adalah 1. Nah, sebaliknya, jika kenaikan harga kedelai sebesar 50% hanya meningkatkan kuantitas harga yang ditawarkan sebesar 10%, maka elastisitas penawaran adalah 0,2%. Maka kurva penawaran lebih dangkal mendekati horizontal untuk produk dengan penawaran yang lebih elastis dan lebih curam mendekati vertikal untuk produk dengan penawaran yang kurang elastis. Di sini ada hubungan harga
dan jumlah barang. Nah, sifat hubungan harga dan jumlah barang yang ditawarkan adalah kebalikan dari sifat hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit harga barang yang ditawarkan. Dengan demikian, terdapat hubungan yang berbanding lurus antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, di sini pada waktu harga rendah, tidak banyak produsen yang menjual barangnya karena harga tersebut hanya memberi keuntungan yang sangat kecil bagi mereka. Atau bahkan harga tersebut belum menutupi biaya produksi yang dikeluarkan untuk membuat produk tersebut. Nah, namun pada saat harga tinggi, jumlah barang yang ditawarkan meningkat karena harga yang tinggi tersebut memberikan selisih keuntungan yang besar. Selanjutnya adalah berbagai contoh-contoh faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran serta keseimbangan pasar. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, selera konsumen, dan yang terakhir adalah prediksi masa depan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penawaran ini, mana terdapat harga, biaya produksi, teknologi, prediksi produsen di masa mendatang, dan faktor non-ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.